Kita akan membahas sistem thermal hidrolik. Ini kelihatannya memang ini agak sedikit rumit, jadi kelihatannya ini nggak akan mungkin selesai sehari. Dan supaya efektif mungkin nanti ada perlu aktivitas Anda melakukan hands-on activity, bisa pakai berbagai tool ya, mungkin tapi yang paling sederhana kalau memakai Excel bisa atau MATLAB gitu ya. Nah, ini sekarang kita langsung saja mengarah kepada reaktor nuklir. Di reaktor nuklir itu kita akan menganalisa, kita mulai dari batang bahan bakar. Strukturnya bisa kita lihat seperti ini. Ini dipotong horizontal. Ini kita lihat dari atas. Maka di sini kita akan sebentar ini. Nah, ini katakanlah ini yang kita tinjau sekarang, batang bahan bakar. Ini pusatnya di sini. Ini batang bahan bakar, di luarnya sedikit, ini ada cladding. Enggak, ini cap. Ini di sini fuel cladding cap ya. Jadi ini bahan bakar, batang bahan bakar. Antara bahan bakar, ini yang luar ini cladding. Nah, antara bahan bakar dengan cladding itu biasanya ada gap. Gap itu bisa dibuat sengaja atau juga karena memang kenyataannya karena itu dua bagian yang berbeda, pasti saja terjadi adanya gap itu gitu. Nah, gap ini biasanya nanti akan tertutup ketika si bahan bakar si fuel pellet atau bahan bakar ini itu sudah diradiasi, maka dia akan mengembang. Dia mengembang, maka dia akan menekan ke cladding ini sehingga akhirnya praktis itu gap itu tertutup gitu. Nah, kita akan memakai model satu dimensi dulu ini. Nah, ini luarnya ini coolant. Nah, tetapi di dalam model satu dimensi, si coolant ini nanti kita modelkan seolah-olah dia silinder di luarnya ini. Nah, ini kalau untuk model satu dimensi seperti itu. Jadi coolantnya itu dianggap mengelilingi batang bahan bakar ini dalam suatu konsentrik silinder gitu ya. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang terkait. Di dalam bahan bakar, ini akan terjadi konduksi. Kemudian gap ini juga terjadi konduksi. Kemudian tapi sebenarnya kalau gap ini kombinasi juga ya dengan radiasi atau apa gitu, sehingga nanti diambil equivalence heat transfer ekivalen aja atau heat transfer efektif. Kemudian di cladding ini juga terjadi konduksi panas. Nah, di luarnya nanti ada satu lagi di sini. Ini adalah pendingin untuk model satu dimensi ya. Karena kalau kita modelnya persis seperti ini, kita analisisnya harus pakai ini CFD kalau mau persis seperti ini. Nah, kita bisa menyederhanakan dengan membuat seolah-olah coolantnya itu berada di antara silinder, di antara cladding dengan silinder paling luar yang kita bikin baru, isinya itu coolant gitu. Nah, kalau modelnya seperti itu, kita bisa menangani dengan cara yang lebih sederhana. Nah, untuk coolant yang di luar sini, ini akan berlaku konveksi panas ya. Jadi dia akan mengalir dari bawah ke atas, kemudian nanti dari coolant, sebenarnya kan panas utamanya itu dari pellet mengalami konduksi sampai ke cladding. Nah, dari cladding ke coolant itu terjadi proses konveksi gitu ya. Nah, kita mulai dari yang sederhana, konduksi panas itu kalau persamaan lengkapnya itu bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah persamaan konduksi panas umum, masih berapa dimensi saja begitu. Ini masih time dependent ya. Rho Cp nya bisa fungsi dari posisi dan temperatur. T per T kecil waktu sama dengan nabla.K T. Nah, kalau K-nya ini dianggap homogen untuk semua bahan, K-nya bisa dikeluarkan. Sehingga kita bisa dapatkan K nabla kuadrat T gitu. Nah, kemudian ini adalah Q triple prank, artinya ini volumetric heat source.
volume panas per satuan volume. Ini fungsi dari posisi dan waktu. Nah, untuk kasus mediumnya itu incompressible, ya misalnya liquid atau padat, bukan gas yang penting di sini, maka kita bisa mengasumsikan dia incompressible, maka nilai CP menjadi sama dengan CV di sini ya. Nah, kita mulai analisa dengan kondisi steady state. Pada kondisi steady state, maka turunan terhadap waktu ini hilang, dan kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi bentuknya adalah seperti ini. Minus nabla dot K nabla T sama dengan Q volumetric heat source sebagai fungsi dari R ya. Nah, di sini di batang bahan bakar kita menggunakan cylindrical coordinate ya. Nah, ini nabla dot nabla yang ini, yang paling kiri ini, nabla dot K nabla T, ini kita ubah ke dalam koordinat silinder, bentuknya menjadi seperti ini. Minus per R, D per dr, KR, D per dt per dr. Menjadi diferensial biasa karena hanya satu dimensi, variabelnya hanya R ya di sini. Ini kita bisa mentransform seperti ini. Ini ada asumsi, asumsinya adalah dia simetri silinder. Dia asumsinya adalah simetri silinder di sini. Nah, di sini kemudian yang kanan ini sebagai fungsinya menjadi bukan R faktor, tapi sudah R saja karena di sini simetri silinder. Nah, selanjutnya ini kita coba pecahkan. Kalau mediumnya itu homogen, kita bisa memecahkan ini secara analitik. Nah, kita akan mencoba memecahkan secara analitik dulu untuk kasus yang sederhana. Nantinya memang untuk memecahkan reaktor, umumnya kita nggak bisa pakai analitik, tapi kita harus menggunakan numerik. Kenapa? Karena biasanya harga K ini dia fungsi dari temperatur, dan temperaturnya berubah dengan posisi, sehingga pada akhirnya K ini menjadi fungsi dari posisi. Nah, dalam situasi seperti ini kita perlu melakukan diskretisasi dan kemudian memecahkan secara numerik ya di sini. Oke, nah selanjutnya adalah ini kita integralkan ya. Ada satu asumsi lain, volumetric heat source-nya ini juga kita anggap konstan ya untuk mudahnya. Nantinya kalau kita pakai numerik sih ini mau fungsi posisi juga nggak ada masalah. Prakteknya sih ini akan ada potensi tergantung pada posisi. Karena apa? Sebetulnya karena ini kan dari sumber visi. Sumber visi itu kan tergantung spektrum neutronnya, tergantung flux neutron, dan flux neutronnya akan bergantung kepada posisi di dalam batang bahan bakar gitu ya. Ya, tapi dalam analisa kadang-kadang kita buat homogen juga tidak terlalu masalah gitu ya. Nah, selanjutnya dengan mengasumsikan Q triple Planck ini konstan, ini kita integralkan. Nah, ketika kita integralkan, yang sebelah kiri ya ini menjadi, ini hilang ya, ininya diferensial di sini menjadi seperti ini. Yang sebelah kanan ini kan karena ini konstan menjadi setengah Q triple Planck R kuadrat. Nah, karena ini integralnya integral bebas gitu ya, maka di sini kita harus menambahkan satu konstanta C1 di sini. Nah, C1 ini kemudian harus kita tentukan dari syarat batas ya, syarat awal. Nah, setelah itu ini kita persamaan kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita masukkan persyaratan atau kondisi awal di sini. Misalnya kita ambil di sini Q double Planck untuk di daerah
apa namanya, radius, ini sama dengan minus K dt per dr, ini sama dengan 0 misalnya. Nah, di sini apa namanya, kita terapkan pada syarat nomor 6. Nah, di sini kita akan dapatkan di sini menjadi 0 R ini ya pada permukaan, kemudian ini K dt per dr, di sini 0, kemudian C1 per RV ya di sini. Ini sama dengan 0, sehingga C1-nya kita dapat seperti ini. Ini R outer, ini R bagian dalam. Nah, ini mungkin ada satu poin yang perlu diketahui ya. Untuk bahan bakar yang menggunakan oxide, itu apa namanya, setelah reaktor beroperasi, dia bagian dalam itu menjadi ini apa ya, karena efek daripada radiasi, bagian dalamnya ini kemudian terbentuk void, lubang gitu ya, terbentuk lubang. Nah, kita menganalisis di poin ini dengan asumsi ada lubang itu. Jadi posisi di lubang ini karena ini vakum, jadi temperatur di sini apa namanya, konstan gitu, sehingga di sini tidak ada heat transfer ke sini ya. Jadi key double prank yang ini di posisi RV ini dia tidak ada sumber panas di sini karena ini vakum kan di sini. Nah, kalau seandainya tidak ada lubang, tidak ada vakum, apa yang terjadi? Kalau nggak ada vakum, maka ini dianggap tetap semuanya bahan bakar. Syarat batasnya di mana? Syarat batasnya di tengah, di titik paling tengah ini. Tentu di sini apa namanya, sifatnya reflektif. Jadi di titik R sama dengan 0, maka dt per dr-nya ini mestinya sifatnya reflektif, sehingga dt per dr di pusat ini akan sama dengan 0. Nah, itu bisa juga menjadi satu kondisi untuk mendapatkan nilai C ini. Ya, manapun yang terjadi itu bisa dilakukan. Tapi kondisi void ini memang terjadi biasanya spesifik untuk bahan bakar yang menggunakan oksida, karena suhunya juga sangat tinggi. Kemudian itu berdampak setelah iradiasi itu adanya void di tengah daripada bahan bakarnya. Tapi kalau seandainya itu tidak ada void, maka sekali lagi caranya, syarat batasnya diganti, bukan seperti ini, tetapi apa namanya, dt per dr di pusat di R sama dengan 0 itu sama dengan 0. Jadi sama sebetulnya ininya dampaknya sama, cuman posisinya di sini bukan di RV sini, tetapi 0-nya di R sama dengan 0. Kalau tidak ada void ya. Nah, ini sementara yang menggunakan adanya void. Nah, kemudian C1-nya di sini kita akan dapatkan minus Q triple prank RV kuadrat per 2. Nah, ini untuk ini yang saya bilang itu. Kalau solid pellet RV-nya 0, sehingga C1-nya sama dengan 0. Jadi kalau dia pelletnya itu ada lubang di tengah, ini terjadi kalau bahan bakar oxide ya, untuk seperti PWR gitu. Nah, ini setelah berjalan beberapa waktu, di tengah akan terjadi lubang. Tapi kalau untuk kasus di mana lubang itu tidak ada di tengah batang bahan bakar, maka RV-nya 0, sehingga kita akan dapatkan C1-nya itu 0. Nah, dengan itu maka kita bisa kembali ke persamaan yang ini. Oke, kalau C1-nya 0 gimana? Kalau C1-nya 0, ya ini 0, sehingga kita akan dapatkan ini sama dengan ini. Nah, dengan itu kemudian kita bisa memproses lebih lanjut.
Ini kalau C1-nya 0, ya jadinya seperti ini. Kemudian ini kita bisa integralkan lagi di sini. Ini kita integralkan, dr-nya pindah ke sini, kdt integral dari maksimum ke minimum, kemudian ini 0 sampai R0. Nah, ini kita integralkannya dari tengah dari R sama dengan 0 sampai R paling luar. Temperaturnya sebaliknya, mulai dari yang maksimum sampai minimum, karena di tengah itu temperaturnya maksimum. Nah, ketika itu kita integralkan, ya ini udah mandek di sini. Kenapa? Karena ini kita harus integralkan, memperhatikan fungsi dari K sebagai fungsi dari T. Nah, kalau ini konstan ya simpel, ini tinggal keluar kali K kalikan delta T ini gitu ya. Tapi kalau ininya tidak konstan, ya ini harus diperhitungkan. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan, di sini kita lihat, ini kan R per 2 diintegralkan jadi R kuadrat per 4 di sini. Nah, jadi di sini kita akan dapatkan linear heat transfer yang besarnya sebesar ini. Nah, untuk mendapatkan linear heat transfer itu adalah volumetric heat transfer kita kalikan luas daripada luas potongan horizontal ya, daripada batang bahan bakar, pi RFO kuadrat kali volumetric. Maka ini adalah linear heat transfer ya. Jadi panas yang dihasilkan batang bahan bakar per satuan panjang. Panas per satuan panjang di sini. Oke. Nah, jadi pada akhirnya persamaan akhirnya itu kalau dinyatakan dalam linear heat transfer bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kita dari sini bisa mendapatkan temperatur distribution sepanjang fuel pellet. Oke, kalau seandainya K-nya itu bisa disederhanakan dengan K average, maka ini tentu menjadi keluar K kalikan T maksimum per T minimum gitu kan. Nah, ini akan dapatnya seperti ini. T kurangi T permukaan, ini sama dengan seperti ini. Ini adalah menggambarkan posisi temperatur, T-nya ini temperatur di setiap posisi dari fuel pellet. R ini adalah radius tempat temperatur itu mau kita ketahui. Nah, ini RFO ini permukaan luar. Ini TS-nya ini suhu di permukaan batang bahan bakar ya. Permukaan luar batang bahan bakar. Jadi ini belum yang cladding, ini beda. Ini baru membahas yang batang bahan bakar. Jadi dari sini kita bisa dapatkan temperatur di setiap tempat di bahan bakar itu akan sama dengan temperatur surface kalikan Q triple prime per 4 K average dikalikan RF0 kuadrat min R kuadrat. Nah, ini kita bisa mencari temperatur di sembarang titik. Nah, sekali lagi perlu diingat, ini ada asumsinya. Asumsinya adalah K-nya, ini kita bisa mewakili dengan K average. Thermal conductivity-nya bisa kita ganti dengan K average. Kemudian asumsi yang kedua, kita sudah menggunakan sebelumnya, Q triple prime volumetric heat source-nya kita anggap serba sama di semua bagian dari batang bahan bakar yang kita analisis. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bapak mau bertanya? Kalau Ya. yang ini tuh berarti dia awalnya itu dari persamaan konduksi ya, Pak. Nanti kalau yang cladding dia konveksi berarti ya, Pak? Cladding konduksi. Oh, cladding konduksi ini, juga ya, Pak? Ini Cladding konduksi. Jadi karena padat ya. Konveksi itu untuk yang liquid atau gas. Baik, Pak. Jadi pellet itu padat dia konduksi.
cladding juga konduksi gitu ya. Nah, nanti di luar cladding kan nanti dibuat equivalence model dari coolant, itu seolah-olah ada satu silinder tambahan yang isinya adalah coolant gitu kan, antara cladding dengan silinder paling luar. Nah, itu akan terjadi konveksi gitu. Oke, baik Pak. Terima Oke kasih. ya. Nah, jadi ini kita sampai sini kita sudah bisa mengetahui dalam bentuk yang simplified ya, supaya bisa keluar analitik di temperature distribution untuk sembarang titik di batang bahan bakar. Nah, untuk kasusnya Bu Fitri ya, itu kan batang bahan bakarnya itu ya, bukan batang bahan bakar, itu bahan bakarnya berupa sphere ya. Prismatik heksagonal ya Pak? Ya. Nah, kalau itu ya sebenarnya bisa pakai ini, model ini, tapi dengan asumsi kita mehomogenisasi temperatur di setiap partikel bed. Jadi partikel bednya kita average saja gitu temperaturnya. Nah, kemudian perilaku setiap silinder yang berisi partikel-partikel bed itu kita bisa treatment dengan cara seperti ini gitu. Oh iya, di rata-ratain jadinya Pak. Ya, tapi nanti setelah kita dapat temperatur permukaan atau average dari partikel itu, nanti kita bisa membuat lagi distribusi temperatur di dalam dari si bahan bakar itu, di dalam setiap coated partikelnya itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan cladding? Cladding persamaannya persamaan konduksi. Cuman di sini tidak ada heat source. Kadang-kadang ada yang memasukkan heat source juga di sini. Nilainya kecil memang. Nah, kenapa heat source ini kadang-kadang ada, padahal di cladding nggak ada reaksi fisi? Nah, itu terjadi karena ketika terjadi reaksi fisi di dalam batang bahan bakar, itu energi hasil fisi itu dibawa oleh partikel. Ada yang dibawa oleh pecahan fisi, tapi ada yang dibawa oleh neutron misalnya, atau partikel-partikel lain yang muncul gitu. Tapi yang dominan adalah neutronnya. Nah, neutron itu bisa dengan mudah menembus keluar, dan sebagian dari energi yang dibawa neutron itu kemudian diserap oleh cladding. Itu yang kemudian menyebabkan kadang-kadang ada yang mau lebih teliti, di bagian cladding pun dituliskan adanya sumber. Jadi sumbernya bukan langsung dari fisi di cladding, karena nggak ada fisi di cladding, tapi itu berasal dari sebagian energi fisi di bahan bakar yang dibawa oleh neutron. Kalau yang dibawa oleh, kan sebagian besar dibawa oleh pecahan fisi. Kalau yang dibawa pecahan fisi ya habis di dalam fuel, karena si pecahan fisi nggak bisa keluar dari fuel kan. Nah, tapi sementara mungkin supaya nggak bingung, kita asumsikan yang standar saja, bahwa energi fisi itu habis di dalam batang bahan bakar, sehingga di cladding ini nggak ada. Jadi yang terjadi dia hanya mengalami mekanisme transfer panas melalui konduksi. Nah, kalau itu yang terjadi, bentuk persamaannya lebih sederhana seperti ini, tidak ada Q. Nah, kalau seperti ini kita integralkan, ini jadi konstan aja, seperti ini. Kemudian ini diintegralkan sekali lagi. Jadinya seperti ini. Ini adalah super R gitu. Kemudian ya ini kan seperti ini. dt per dr-nya jadi super R di sini. Nah, ini ketika diintegralkan karena ada super R jadi logaritmik. Nah, makanya muncul di cladding itu logaritmik ln R gini. Nah, jadi ini kalau dimasukkan syarat batasnya, T cladding ini T ini adalah T surface daripada fuel tadi. Kemudian ini C1 per galon, R0 plus T cladding. R0 plus T cladding ini R outer fuel ditambah T cladding ini adalah radius spin. Jadi ini radius spin bagian luar, ini radius pellet bagian luar. Atau bisa juga disebut
Ini radius luar cladding, ini radius dalam cladding. Nah, dari data heat flux, kemudian bisa didapatkan C1 nilainya adalah seperti ini, sehingga the cladding TS sama dengan bentuknya adalah seperti ini. Nah, berikutnya kita melihat flux panas permukaan. Ini adalah surface heat flux ya. Jadi panas yang keluar di permukaan cladding itu adalah total panas yang mengalir keluar cladding dibagi dengan luas cladding yang sedang kita amati. Nah, ini kalau dihitung maka kita akan dapatkan, tuliskan seperti ini. Ini sebenarnya key prank ya, key triple prank yang di kanan nih. Ini key triple prank, key double pranknya yang ini. Nah, ini key triple prank. Maka ini kita masukkan total ini di dalam cladding seperti apa. Oh, sebentar, ini saya mungkin perlu memberi gambaran. Jadi ini, nah gini, ini batang bahan bakar. Ini ada gini. Nah, ini kita amati bagian ini. Nah, kita amati bagian ini. Total panas yang keluar dari permukaan cladding ini adalah yang ada di bagian ini. Besarnya apa? Ya volume bagian ini. Volumenya luas dikalikan tinggi kan. Luasnya adalah 4pi RFU kuadrat. Luas RFU kuadrat ini fuel output, bagian luar fuel. Karena apa? Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan panas key triple prank ini kan hanya bagian fuel. Jadi 4pi RFO kuadrat, fuel output outer surface dari fuel, radius outer surface dari fuel. Nah, ini kalikan delta Z, ketinggiannya ini adalah delta Z, kemudian kalikan key triple prank ini. Nah, dibagi luas permukaannya, tapi luas permukaan di luar cladding ini. Kenapa di luar radiusnya cladding, di dalam radiusnya fuel? Iya, karena ketika kita bicara heat yang dihasilkan, maka ini hanya di dalam batang bahan bakar. Tapi ketika kita bicara yang kita mau ukur sebetulnya heat flux di luar permukaan. Tapi heat yang dihasilkan, total heat yang dihasilkan di elemen ini itu hakikatnya sama dengan total heat yang dihasilkan di dalam fuel elemen di dalamnya. Sedangkan kalau kita menghitung yang di luar ya lebih rumit karena kita pada akhirnya harus menambahkan yang di gap dan di cladding itu 0. Jadi pada intinya adalah yang tersisa yang di dalam fuelnya ini. Persisnya ini sebenarnya ditambah dengan energi di gap plus energi di cladding, tapi 0 asumsinya di sini. Nah, luas permukaan di luarnya adalah 2pi RFO, di sini di sebelah luar sini dikalikan delta Z. Nah, ini tergantung sih yang mau kita ukur heat flux di mana? Heat flux di luar fuel atau heat flux di luar pin. Kalau heat flux di luar fuel, ya ini dibagi air fuel outlet. Tapi kalau heat flux di luar cladding, di luar fuel pin, ya ininya adalah air pin gitu ya. Jadi tergantung itu. Nah, permasalahannya adalah apakah di luar cladding atau di luar pin itu key-nya masih sama. Key-nya sama karena key yang dihasilkan di fuel yaitu key yang dihasilkan di pin. Karena di luar fuel tidak menghasilkan nilai panas itu ya. Nah, jadi dengan ini beberapa bisa dicoret, P-nya bisa dicoret, RF-nya 1 bisa dicoret, delta Z-nya bisa dicoret. Jadi kita dapat surface heat flux key triple prime RFO per 2 gitu ya. Jadi ini asumsinya masih di luar fuel. Nanti kalau mau di luar pellet, ininya juga yang di fuel pin. Nah, sekarang kita bicara transfer
panas pin ke pendingin. Nah, ini agak sedikit lebih rumit. Sebetulnya rumusnya tidak rumit, tapi yang agak rumit nanti nyari heat transfer koefisiennya ya. Nah, transfer panas daripada fuel pin ke pendingin itu melalui mekanisme konveksi. Secara umum untuk konveksi berlaku hubungan seperti ini. Heat flux yang mengalir dari pin ke bak coolant itu besarnya adalah HS. Ini adalah heat transfer efektif untuk di surface untuk konveksi dikalikan selisih temperatur surface daripada cladding dengan temperatur dari fluidnya atau si pendinginnya. Jadi ini sebenarnya rumusnya sih simple, cuman yang agak sedikit sulit nanti nyari di heat transfer koefisien. Untuk sementara kita pakai saja harga tertentu ya. Nah, kalau seperti itu lebih simpel gitu. T coolant untuk kalau PWR itu bedanya antara 10-20 derajat Celcius gitu ya. Nah, setelah itu sekarang kita mencoba mencari distribusi aksial. Nah, distribusi aksial ini akan melibatkan proses integrasi kan. Karena kan panas itu dikeluarkan oleh fuel pin di setiap posisi aksialnya ini beda-beda begitu. Karena biasanya distribusi powernya secara aksial itu berbeda, tidak konstan gitu. Kalau secara radial ini bisa dianggap konstan, kenapa? Karena ini kecil ukurannya. Tapi kalau secara aksial cukup besar dan itu memang nilainya biasanya tidak konstan gitu. Nah, ini akan berlaku persamaan seperti ini. WCP, W ini adalah aliran massa pendingin ya, atau massa persatuan waktu dikalikan CP begitu. Nah, kemudian ini dikalikan T pada posisi sembarang Z dikurangi T inlet. Nah, ini akan sama dengan heat yang diangkut dari bawah sampai posisi Z itu. 0 sampai dengan Z. Q linear power, Q prime Z dz. Nah, kalau seandainya QZ-nya dianggap konstan, ini prakteknya tidak konstan ya. Kalau dianggap konstan, simpel, jadinya bentuknya adalah seperti ini. Tetapi prakteknya biasanya minimum yang diambil biasanya adalah yang silinder terpangkas ya, cosinus terpangkas biasanya. Oke. Nah, sampai sini bagaimana? Bisa dipahami, Pak? Oke, bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Q-nya tidak konstan, tapi fungsi dari Z berupa cosinus terpangkas. Nah, kalau cosinus terpangkas, formulasinya seperti ini, kita bisa tuliskan seperti ini, diintegralkan aja gitu ya. Jadi sinus, masukkan syarat batasnya. Nah, kita dapatkan TZ min TN bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini agak lebih realistik. Ini sudah pakai cosinus terpangkas, cukup lumayan lah. Sudah lebih mendekati kondisi yang realitasnya begitu. Nah, ini berikutnya, ini kita sudah analisis thermal skala yang lebih penuh dengan time dependent. Mungkin menurut saya itu akan kita bahas di berikutnya. Nah, sekarang supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih konkret, selain memahami yang analitik, itu ada tugas buat Anda. Tugasnya adalah coba Anda kembali ke persamaan di sini. Ini kan ada berapa? 2 persamaan sebetulnya ya. Heat conduction yang diterjemahkan di pin tadi itu berlaku di fuel maupun yang di cladding.
yang cladding. Kemudian satu lagi adalah persamaan distribusi panas, transfer panas antara cladding ke pendingin ya, pakai persamaan heat convection. Nah ini coba Anda pecahkan dengan numerik sederhana. Yang paling simpel Anda bisa kerjakan di Excel. Dengan cara itu Anda akan bisa memasukkan nilai daripada K sebagai fungsi dari temperatur. Anda bisa memasukkan Q-nya itu triple prime-nya tidak konstan begitu ya. Itu nanti akan bisa dilakukan. Tapi untuk tahap pertama Anda pakai numerik, semua pakai asumsi sama dengan yang dipakai analitik. Kemudian Anda cocokkan hasilnya antara yang numerik dengan analitik, apakah sama atau tidak. Nah, saya rasa untuk sementara itu dulu. Kemudian mungkin kita akan ketemu lagi hari Senin. Nah, hari Senin nanti kita akan bahas untuk yang sudah Anda kerjakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang lebih jauh ya. Kita pakai yang sebetulnya ada dua pilihan sih. Kita sebetulnya kalau mau the whole system, ada satu yang harus kita tambahkan, itu biasanya adalah steam generator. Nah, setelah itu mungkin kita bahas yang steam generator dulu supaya sistemnya bisa menjadi satu loop. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang transient. Jadi mungkin kita perlu 3 pertemuan. Untuk yang berikutnya kita bahas yang numerik plus yang sebelum steam generator. Mungkin hari Senin itu kita bahas dulu yang whole core. Jadi ini kan kita baru bahas satu pin. Model satu pin nggak apa-apa, tapi ini kan kita belum satu reaktor. Nah, Senin itu kita akan membahas yang kalau satu reaktornya gimana. Jadi kita membahas berbagai mesh, kemudian nanti diintegrasikan, kemudian persisnya seperti apa. Karena di situ nanti kita akan terkait dengan misalnya pressure drop, kemudian distribusi pressure drop, distribusi aliran gitu ya. Ketika kita ada pompa besar mengalirkan ke teras reaktor, itu akan terdistribusi di dalam masing-masing posisi di teras. Nah, sistem distribusinya itu bergantung kepada kondisi pressure drop di masing-masing kanal. Nah, itu yang akan agak sedikit rumit perhitungannya, biasanya perlu iteratif. Tapi kalau Anda sudah sampai situ saja, Anda sudah bisa membuat distribusi temperatur di seluruh teras. Jadi kalau yang Bu Fitria waktu itu ditawari code dari yang teman di mana itu yang dulu di KS itu ya, intinya cuma itu aja Bu sebetulnya. Nggak rumit ya Pak. Nah, jadi step paling penting Ibu, Bapak Ibu buat pakai numerik sederhana aja, pakai Excel nggak apa-apa. Kemudian nanti Senin kita kuliah lagi yang sudah melibatkan whole core. Kita akan membahas bagaimana menghitung distribusi coolant ke masing-masing kanal di teras. Nah, nanti dikombinasi dengan ini itu sudah keluar distribusi panas di seluruh teras, baik itu coolant, cladding, maupun fuel pellet. Nah, itu kuliah yang kedua. Yang ketiganya, nanti kita akan bahas tentang steam generator. Dengan steam generator berarti sistemnya udah lengkap. Ada dalam teras, luarnya itu ada steam generator, sehingga sudah satu loop. Kalau yang sampai kuliah Senin, kita masih pakai asumsi T inletnya dianggap konstan. Nah, kalau yang nanti berikutnya lagi mungkin kita ambil hari Rabu atau Jumat, mungkin seminggu 2 kali kita kuliah. Nah, dari situ nanti kita yang ketiga, kita sudah masuk steam generator, itu sudah loop. T inletnya itu tidak kita di set awal bisa, tapi prakteknya dia akan bergantung kepada keseimbangan di sistem nantinya. Nah, yang keempat nanti kita masuk ke transient. Mungkin yang keempat itu transient sederhana dulu, satu fuel pin, kemudian pakai kinetika titik gitu ya. Nah, yang kelima baru nanti kita masuk ke space time kinetik, yang space time kinetik. Kalau minggu depan mau Senin atau mau hari lain?
Saya Senin bisa Pak, teman-teman yang Bisa lain. ya. Ya. Senin jam berapa? Jam Di jam segini boleh Pak. Mau jam berapa aja saya bisa Pak. jam 8 gitu ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Bapak punten mau tanya Pak. Iya, iya, silakan. Bapak punten, ini suara di saya putus-putus, jadi kayaknya ada yang kelewat. Saya ingin tanya terkait T-inlet dan T-outlet di suatu pin gitu ya, minimal atau di teras, itu kita set di awal kan ya Pak? Kalau di persoalan ini ya kita set di awal. T-inletnya. Tapi Nah, kalau untuk realitanya itu T-inlet itu tergantung apa ya Pak? ya, kenyataannya nanti kalau sudah ada steam generator itu akan terjadi keseimbangan di sana. Jadi kita harus pakai iterasi. Jadi untuk steady state pun kita harus pakai iterasi. Karena nanti pada akhirnya yang menentukan adalah T inlet dari steam generator. Kalau mau lebih detail lagi, T inlet steam generator itu kan nanti terkait lagi ada kondensor segala macam. Pada akhirnya terakhir sekali yang menentukan adalah suhu dari air laut. Tapi itu loopnya menjadi 3. Karena ada steam generator, habis itu ada loop lagi yang kondensor, ada turbin segala macam. Nah, pada akhirnya yang fix terakhir itu adalah air laut, suhu air laut. Tapi sebetulnya biasanya sudah dianggap cukup kalau kita mengunci di T inlet daripada steam generator. Suhu air pendingin di secondary inlet dari steam generator itu oke. Nah, yang primary loop, yang loop pertama, yang untuk pendingin utama, itu tidak kita kunci. Itu tergantung keseimbangan antara sistem di teras dengan di steam generator. Gitu. Kalau awalnya untuk untuk mengasumsikan nilai awalnya itu kita kita berdasarkan apa gitu Pak, kan kita belum tahu. Ditebak dulu. Ditebak sembarang nilai nggak akan berpengaruh pada nilai akhir. Makanya pakai iteratif, ditebak, kemudian nanti dia akan dikoreksi pada iterasi-iterasi berikutnya. Oh, baik-baik Pak. Nah, untuk nilai yang tadi Pak, nilai HS itu apa ya Pak? Nanti saya kepotong. HS itu adalah heat transfer koefisien untuk konveksi. Nah, itu tiap jenis reaktor dia berbeda nilainya ya Beda. Pak? Itu ada cara menghitungnya dan memang itu agak rumit. Tapi itu mungkin nanti kita hitung di kuliah yang berikutnya. Mungkin yang kelima barangkali sebelum kita masuk ke transient ya. Oh, baik-baik Pak. Baik Pak. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Ya.